Parents, pernahkah mendengar istilah autisme? Autisme bukan sekedar kelemahan mental, tetapi merupakan gangguan perkembangan mental sehingga penderita mengalami kelambanan dalam kemampuan, perkembangan fisik, dan psikisnya pun tidak mengikuti irama serta tempo perkembangan yang normal. Gejala dari autisme sendiri terdapat dari sisi interaksi sosial yang timbal balik. Di antaranya yaitu tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai, seperti kontak mata yang sangat kurang, ekspresi muka kurang hidup, gerak-gerik yang kurang tertuju. Ia juga tidak bisa bermain dengan teman sebayanya. Ia tidak dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain dan kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik. Selanjutnya, dari gejala di komunikasinya, ia mengalami bicara terlambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang. Tidak ada usaha untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain selain bicara. Bila bisa bicara, bicaranya tidak dipergunakan untuk berkomunikasi. Ia juga sering mempergunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang. Selanjutnya, ia juga memiliki cara bermain yang kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang bisa meniru. Saat ini banyak sekali orang yang menggunakan istilah autis pada beberapa kesempatan. Kata autis misalnya sering digunakan untuk menggambarkan orang yang sedang keranjingan atau asyik chatting menggunakan handphone. Keadaan penyandang autisme memang sering disebutkan seperti hidup di dunianya sendiri. Namun sebetulnya tidak sederhana itu, parents. Autisme lebih kompleks daripada itu. Jadi pengertian autisme tidak lain dan tidak bukan mengarah kepada adanya ketidakmampuan tertentu atau gangguan yang dialami oleh seseorang. Diagnosa autisme biasanya dan seyogyanya juga ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang seksama. Dan label autis itu digunakan dengan maksud untuk memahami keadaan gangguan yang dialami seseorang dan untuk tujuan memperbaiki hambatan atau gangguan yang ada tersebut, bukan dengan maksud untuk melecehkan, mengolok-olok, ataupun memojokkannya. Terdapat dua macam penanganan terhadap autisme ini, yaitu ada penanganan dini. Di antaranya, interferensi dini. Gangguan neurobiologis tidak bisa diobati, tetapi gejala-gejalanya bisa dihilangkan atau dikurangi, sampai orang awam tidak lagi dapat membedakan mana anak non-autis dan mana anak autis. Semakin dini terdiagnosis dan terinterferensi, semakin besar kesempatan untuk sembuh. Selanjutnya, adanya terapi di rumah sakit. Anak dilatih melakukan berbagai macam keterampilan yang berguna bagi hidup bermasyarakat, misalnya berkomunikasi, berinteraksi, berbicara, dan berbahasa. Namun yang paling utama yaitu perlu diterapkan adalah latihan kepatuhannya. Dan yang terakhir ada kelompok khusus. Di kelompok ini mereka akan mendapatkan kurikulum yang khusus dirancang secara individual dan di sini anak akan mendapatkan berbagai tenaga ahli seperti psikiater, psikologi, terapis okupasi, dan terapis wicara. Selanjutnya ada penanganan terpadu. Yang pertama ada floor time. Floor time yaitu berdasarkan pada teori perkembangan keterampilan kognitif dalam 4-5 tahun pertama kehidupannya yang didasarkan pada emosi dan relationship. Yang kedua ada treatment and education of autistic and related communication handicapped children. Konsep pembelajaran ini dilakukan pendekatan berdasarkan pada tingkah laku, perkembangan, dan dari sudut pandang teori ekologi yang berhubungan dengan dasar autisme. Nah parents, itulah tadi beberapa hal mengenai autisme. Yuk sekarang waktunya kita untuk belajar memahami, merangkul, serta membimbing mereka. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Beauty Daycare untuk mendapatkan informasi-informasi parenting lainnya.